warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apabila kita selalu berada di tempat-tempat yang baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti senantiasa Allah masih memberikan kebaikan kepada diri kita. Apabila kita masih melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup ini, berarti kita masih senantiasa diberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kalau Allah sudah mau menjauh terhadap seorang hambanya, Allah pasti tidak kumpulkan dia dengan orang-orang yang dimuliakan olehnya. Jadi kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kita dikumpulkan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di tempat yang mengingatkan kita kepada Allah. Kita di tempat yang mana lisan kita mengingat kepadanya. Berapa banyak zikir yang kita bacakan, berapa banyak zikir yang kita dengarkan, berapa banyak zikir yang kita lantunkan. Itu semua adalah kebaikan-kebaikan Allah inginkan dari kita, sehingga kita menjadi hamba yang dekat kepadanya. Tiada satu kemuliaan di muka bumi ini kecuali hamba itu dekat dengan penciptanya. Allah menginginkan kita untuk dekat dengannya, sehingga Allah utus Rasulnya untuk memberikan pendidikan kepada kita. Kita sudah dengarkan pendidikan ajaran. Kita sudah dengarkan cinta. Kita sudah dengarkan kasih sayang yang Nabi ajarkan kepada kita, pendidikan di dalam hidup. Supaya kita tahu bermasyarakat. Supaya kita tahu saling menghormati. Supaya kita tahu tidak saling menginjak. Tidak saling menghina. Tidak saling mencela. Kehidupan yang seperti ini sudah diajarkan sama Nabi kepada kita. Cuma umat muslimin, cuman kita yang tidak tahu terapkan pendidikan itu di dalam diri kita, sehingga kita tidak tahu bermasyarakat dengan baik. Kita tidak tahu saling menghormati. Kita tidak tahu saling menghargai. Kita tidak tahu saling menolong di dalam hidup. Ini sudah jauh dari kita. Sehingga kita ini dimasukkan oleh Allah dalam kemuliaan, sehingga Allah hadirkan kita di tempat yang seperti ini untuk mendengarkan lagi kemuliaan-kemuliaan, supaya kita bisa balik kembali ke jalan Allah dan Rasulnya. Kita ini sudah jauh dari agama kita. Kita sudah tidak tahu lagi saling menghormati, saling menghargai. Yang kita tahu sekarang apa? Kita dididik sama syaitan. Kita dididik sama orang-orang yang menghancurkan agama kita. Saling mencela, saling menghina, apalagi di medsos itu. Kalau sudah baku komen itu sudah habis orang dibikin. Dia yang paling benar, dia yang paling betul. Ini yang tidak diajarkan sama agama kita. Kadang kita lupakan ini agama dengan hal-hal yang seperti itu. Karena Allah cinta sama hambanya, Allah kumpulkan lagi kita untuk mendengarkan ajaran agama nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkat beliau kemuliaan ini semua kita dapatkan. Berkat Nabi Muhammad Allah berikan kita kemuliaan, rahmat kasih sayang Allah untuk semua alam semesta. Untuk orang yang beriman, yang tidak beriman, Allah berikan rahmatnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Muhammad, tidak aku utus engkau kecuali untuk memberikan rahmat semesta alam. Bukan cuma untuk umatnya, semesta alam. Orang yang alam yang Allah berikan kepada kita. Apa itu alam? Siwallah wal alam. Selain daripada Allah itu alam. Ini semua mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga orang-orang yang saling menyayangi, orang-orang yang saling punya rahmat di dalam hati, Allah memberikan rahmat khusus kepada mereka. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang saling menghormati, orang yang saling menghargai, Allah Ar-Rahman akan merahmati dia, akan mengasih sayang kepadanya khusus. Jadi kalau kita punya sifat kasih sayang, kita punya sifat rendah hati, kita punya sifat orang yang tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Ini sifat yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini sifat yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran kepada kita. Untuk tidak membanggakan diri, tidak menjadikan diri kita lebih daripada orang lain. Kalau ada sudah di dalam hati kita merasa lebih daripada orang lain, kita orang yang paling rendah di mata Allah. Kita sudah dengar tadi ceritanya Nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad. Bagaimana penghormatan Allah terhadap Nabi kita, Nabi Muhammad. Sehingga surganya tidak sama dengan Nabi lain. Allah khususkan surga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini umat Nabi Muhammad paling dimuliakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada umat-umat sebelumnya. Ini semua kemuliaan kita dapatkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah katakan kepada Nabi Muhammad supaya kita tahu, ini pendidikan untuk kita. Diajarkan kepada kita. Allah ajarkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, "Wahfid janahaka lil mu'minin." Wahai Muhammad, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Ini Nabi orang yang paling mulia, Allah perintahkan seperti itu. Apalagi kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita harus lebih merendahkan diri kita daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling mulia, tapi Allah perintahkan untuk rendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman. Kita tidak punya apa-apa, amal tidak. Sembahyang kadang bolong-bolong, mengaji kadang bolong-bolong. Berbuat baik pun kadang bolong-bolong. Mau banggakan diri di hadapan orang. Merasa dirinya paling mulia di hadapan orang. Ini sifat syaitan. Ini sifat yang tidak baik. Ini sifat yang tercela di dalam agama kita. Kita harus lebih merendahkan. Kita hormati orang. Kita muliakan orang. Ini akhlak yang dibawa kepada kita. Ini kalau kita terapkan di dalam hidup kita, kita akan hidup akur, kita akan hidup bahagia. Apakah kita tenang hidup? Kalau ada seseorang yang mencela kita, tidak bisa tidur kita. Besok sudah sementara tidur berpikir ya, bagaimana besok saya mau ojo sama dia, bagaimana dia besok saya mau kasih malu sama dia. Iya kan? Ini sifat syaitan yang ada di dalam diri kita. Ini bisa hilang semua insya Allah kalau kita selalu di dalam majelis-majelis seperti ini. Karena majelis seperti ini turun rahmat Allah. Kita ini sekarang menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri-diri kita supaya kita bersifat dengan sifatnya Nabi, sifat nabawi, sifat rahman, sifat kasih sayang kepada Allah, kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hambanya Allah. Mana hambanya Allah? Allah bilang dalam Al-Qur'an, yang berjalan di muka bumi dalam keadaan merendahkan dirinya di hadapan hamba Allah. Ini hambanya Allah yang sebenarnya. Yang dia merasa dirinya rendah di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Tidak merasa sombong. Tidak merasa lebih daripada yang lain. Ini hamba Allah. Nah, ini yang harus kita terapkan di dalam hidup kita. Ini yang harus ada di dalam masyarakat kita. Sifat-sifat yang Allah sebutkan, banyak sekali sifat-sifat di dalam Al-Quran yang Allah sebutkan. Wal kadhiminal ghaidha wa 'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka mengekang hawa nafsunya,
amarahnya. Kalau lagi marah, dia tidak obral dia punya marah. Dia simpan dia punya marah. Dia kekang dia punya marah. Wa afina 'anin nas, dia maafkan orang yang bersalah sama dia. Ini sifat manusia, ini sifat akhlak yang Allah ajarkan kepada nabinya dan diajarkan kepada kita. Ini di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Orang yang suka mengekang hawa nafsu, amarahnya ditahan, tidak diobral. Tahu dia kuat, tapi dia tidak terapkan kekuatan itu terhadap hamba-hamba Allah. Dia tahan emosinya. Diajar sama kita, sama Nabi Muhammad. Kalau lagi emosi, kalau ente tidak bisa lawan ente punya emosi, duduk. Kalau dalam keadaan berdiri, langsung duduk. Supaya emosi itu tidak terlampiaskan. Kalau anda sudah duduk, belum bisa lagi ente tahan, Nabi katakan, wudu, pergi cepat wudu. Supaya sifat syaitan itu mati dengan, karena syaitan itu dari api, supaya mati dengan air wudu. Seperti itu yang Nabi ajarkan kepada kita. Ini sifat untuk kita terapkan di dalam hidup, supaya kita punya hidup aman, supaya kita punya hidup tentram. Ini yang sekarang ini tidak. Kalau ada anak-anak yang berkelahi, lapor sama bapaknya. Papa juga tidak tahu agama. Bapak sobat telepon, cepat kita orang kumpul semua. Saya punya anak dipukul sama ini anak yang di kampung sebelah. Sudah satu kampung pergi ke sana. Ini bukan pendidikan. Aturan, coba lihat tadi Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi ketika orang Yahudi batagi utang dengan model seperti itu. Bagaimana Nabi kita? Sahabat semua sudah marah, sudah hunuskan. Mari saya tebas kepalanya ini orang ini. Kurang ajar sama kita orang punya Nabi. Nabi bilang, bukan begitu cara. Aturan kau, Nabi bilang, aturan kau ya Umar, kau nasihati saya. Kau nasihati saya. Kalau sudah jatuh tempo utang, bayar. Kau nasihati sama dia. Kalau batagi utang yang baik. Coba lihat Nabi kita. Coba lihat. Ini akhlak. Ini tidak. Orang tua yang dukung sama anak. Ayo, kau pergi pukul. Pergi ke sana. Kalau dia macam-macam, nanti bapak punya teman-teman mau pergi. Pergi, pukul, lempar rumahnya. Akhlak model apa yang seperti ini yang diajarkan sama anak-anak? Ini bukan agama. Kalau kita sudah putus hubungan kita dengan agama, tidak ada mulianya kita hidup ini. Tidak ada satu agama yang mengajarkan kurang ajar. Semua kita beragama ini mengajarkan suatu kebaikan untuk diri kita. Kalau ada agama mengajarkan kekurangan ajaran yang tidak baik, bukan berarti tidak betul agamanya. Semua agama mengajarkan kepada kita, mendidik bagaimana kita menjadi orang yang terbaik. Sudah itu saya katakan, kalau kita putus dari agama, pendidikan agama, tidak ada baiknya kita hidup. Tidak ada mulianya kita hidup di hadapan Allah dan Rasulnya. Tidak ada mulianya orang yang tidak mengamalkan agamanya. Agama ini untuk diamalkan. Adinul mu'amalah. Agama itu muamalah, perilaku. Itu agama yang diajarkan kepada kita. Kalau kita sudah bisa terapkan agama ini dengan baik, kita akan hidup tentram. Kita tidak akan takut hidup. Kita akan merasa aman. Walaupun rumah kita tidak terkunci, tidak akan ada lagi ragu-ragu. Kita takut ada maling, ada ini. Karena kita semua menerapkan agama. Kita takut bohong. Kalau orang sudah pandai agama, dia pasti takut berbohong. Kalau orang sudah pandai agama, dia pasti takut mengambil orang punya. Kalau orang sudah pandai agama, dia takut untuk menghina orang. Karena semua perbuatan yang tidak baik akan menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pentingnya kita mempelajari agama kita. Kalau kita tidak terapkan agama ini dengan baik, kita menjadi orang yang sangat tidak mulia di mata Allah. Teringat dengan cerita seorang ulama besar orang Mesir, ulama besar yang hidup yang berdakwah di Eropa.
Syekh Abdu, ulama besar yang dakwah di Eropa, yang begitu sudah lama beliau di sana, masa tuanya dia mau kembali ke Mesir, mau hidup, mau habiskan waktu umur sisa umurnya di negerinya. Waktu dia pulang balik dijemput sama para ulama yang ada di Azhar di Mesir. Setelah dia berada dijemput, maka mereka bikin pertemuan para ulama untuk mendengarkan dakwah beliau yang selama di Eropa. Dia berbicara, dia bercerita, dia menyampaikan dan seterusnya. Dia bilang, ditanyakan apa semua yang engkau bawa dari sana atau apa yang engkau lihat di sana selama engkau di Eropa. Dia bilang, selama saya di sana, dia bilang yang saya lihat di sana adalah Islam, tapi tidak ada Muslimnya. Kalau di negeri kita sini, saya lihat Muslim tapi tidak ada Islamnya. Orang bingung, apa maksudnya ini? Dia bilang, saya lihat di negara Eropa sana, Islamnya ada, tapi tidak ada Muslimnya. Artinya praktek Islamnya itu ada, tapi orang Muslimnya tidak ada. Kalau di negeri kita, di Mesir sini, dia bilang, Muslimnya ada, tapi tidak ada praktek Islamnya, tidak ada. Coba lihat dia punya bahasa ini. Kalau kita tidak mengamalkan kita punya agama dengan baik, orang tidak akan mengenal Islam ini. Caci maki, menghina orang. Orang akan lihat begini modal orang Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan kita untuk caci maki. Islam tidak ajarkan kepada kita untuk menghina orang. Islam tidak ajarkan kepada kita merendahkan orang. Islam tidak ajarkan kepada kita pelit. Yang Islam ajarkan adalah rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmat ini yang Allah ajarkan kepada kita. Yang Nabi bawa dari kebaikan-kebaikan. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaga an zainil wujud. Tidak ada satu kebaikan yang kita lihat di muka bumi ini kecuali terambil dari kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat-sifat yang baik yang sudah kita dengarkan. Kita terapkan di dalam hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang bahagia di dalam hidup. Tadi sudah dijelaskan di ceramah yang pertama. Bagaimana kita di dalam rumah tangga kita ada Rasulullah. Bagaimana di dalam diri kita ada Rasulullah. Bagaimana di dalam diri anak-anak kita ada Rasulullah. Bagaimana di dalam diri istri-istri kita ada Rasulullah. Artinya apa? Artinya praktek yang diajarkan baginda Nabi itu harus ada di dalam diri kita, di rumah kita. Bagaimana rumah yang sifatnya nabawi, bagaimana anak-anak kita yang sifatnya menjadi sifat nabawi, bagaimana istri-istri kita menjadi sifatnya nabawi, dan begitu seterusnya. Kalau sudah ada sifat itu, kita sudah akan menjadi orang yang bahagia. Kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam hidup ini. Siapa orang yang sukses di dalam hidup ini? Yang punya harta, yang punya jabatan. Bukan itu orang sukses. Orang yang sukses di dalam hidup ini apabila dia menerapkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terhadap diri kita. Dia sudah praktekkan semua, itu orang yang sukses. Ini orang yang bahagia. Ini orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, yang paling mulia, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini orang yang paling mulia di mata Allah. Ini orang yang paling sukses di mata Allah dan Rasulnya. Ada lagi kemuliaan yang selain itu di dalam hidup ini? Tidak ada. Tidak ada lagi kemuliaan di dalam hidup ini selain mempraktekkan apa yang dibawa oleh Nabi. Itu kemuliaan. Selain daripada itu adalah perhiasan yang bukan menjadi tujuan. Perhiasan itu cuma hiburan saja. Tapi tujuannya adalah kebahagiaan. Ini sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah
supaya kita dijadikan hamba-hamba yang penuh dengan rahmat di dalam hatinya. Orang-orang yang selalu ada rahmat kasih sayang di dalam hatinya. Orang-orang yang selalu hatinya itu insyirah. Insyirah itu adalah menjadi luas. Hatinya itu luas, tidak sempit. Bagaimana hati yang luas? Kalau ada orang berbuat jahat sedikit sama dia, hati luas, dia maafkan. Tapi kalau hati sempit, sedikit saja dia langsung marah, langsung maki, langsung mencela, langsung menghina. Itu hati sempit. Tapi yang hati yang mulia adalah hatinya insyirah, hatinya terbuka. Kalau ada hinaan sedikit, ya sudah. Dia cuma sampaikan, ya berarti dia orang tidak paham. Tidak apa-apa. Saya manusia, saya orang kurang juga, bukan orang lebih. Ini orang yang hatinya luas. Kalau orang hatinya sedikit, sempit, begitu dapat kalimat sedikit yang tidak baik dari tetangga, dari orang, kurang ngajar, sudah habis semua kalimat yang tidak bagus keluar dari mulut. Tapi orang yang hatinya luas, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Orang yang hati luas, kalau ada kalimat yang tidak bagus dari orang, cuma dia, ya Allah, mudah-mudahan dia diselamatkan oleh Allah. Itu saja mulutnya. Mudah-mudahan dia diselamatkan. Mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah. Coba Nabi kita tadi kita lihat, waktu datang ke kota Taif, mau dakwah, mau sampaikan, cuma dilempar, cuma di ini. Dilempar sampai berdarah Nabi kita, Nabi Muhammad. Sampai Allah turunkan malaikat gunung itu. Tawarkan sama Nabi, ya Rasulullah, kalau ente mau, saya bantingkan ini gunung dua supaya mereka habis semua. Apa kata Nabi? Jangan. Bukan itu yang saya tuntut. Tidak ada balas dendam sama Nabi. Nabi bilang, saya berharap sama Allah, saya punya Tuhan, supaya keluar di dalam hati, di dalam sulbi mereka, dari rahim-rahim mereka orang yang beriman nanti kepada Allah. Cuman didoakan. Didoakan yang baik. Begitu sifat nabawi. Sifat orang yang mulia. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita memaafkan orang yang kurang, bisa memaafkan orang yang bersalah sama kita, bisa menjadi orang-orang yang diangkat derajatnya dan diampunkan dosanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, mengampunkan dosa kita semua. Allah langgengkan hidup kita, insyaallah, panjangkan umur kita dan menjaga kita semua dari bencana, bala dan musibah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma ijbur li ummati Muhammad, Allahumma aslih li ummati Muhammad, Allahumma afi an ummati Muhammad, aslih walana wa wal hadhihi ummah. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنزل رحمتك إلينا والحاضرين. اللهم احفظ إيمانهم وتقواهم وقوي يقينهم يا رب العالمين. تقبل من صالحات أعمالنا وتجاوز عن سيئاتها. اللهم أنزل رحمتك إلينا والحاضرين واحفظ إيمانهم وتقواهم وقوي يقينهم يا رب العالمين. اللهم ادخلنا في دائرة محبوبية عندك، محبوبية عند حبيبك المصطفى، محبوبية عند مشايخنا وعلمائنا يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.